Ibarat kata begitu. Maka yang tua di sop awal, yang remaja di sop 2, yang bocah sop 3. Sop tuh tahu nggak? Bukan sop kaki kambing, bukan. Sop tahu, baris, barisan sholat. Begitu. Jadi dalam kita sholat nih diatur. Kalau orangnya begini doang nih, ada perempuan juga, berarti cara barisnya dibikin 4. Pertama, yang tua dulu di depan yang tua. Berapa baris tuh yang? Makanya saya curiga yang sholat Jumat dekat pintu, jangan-jangan perempuan. Ada nggak yang sholat Jumatnya dekat pintu? Begitu. Emang ada yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Iya. Jadi cara baris ini diatur. Jadi kalau kita bangun masjid, nata masjid, manajemen masjid, itu perempuan kasih belakang. Kayak ini musola, ini kan ada batasnya tuh. Sebelah lono perempuan dah. Sebelah mana? Jadi yang depan ini kesepuhan. Jadi yang sepuh-sepuh, syekh depan. Begitu diatur. Nah, jadi enggak di depan mimbar. Adabnya begitu. Adabnya. Namanya adab. Biar enggak terkesan tuh khotib nyeramain kiai-kiai begitu. Jadi ke sono, yang depan kiai-kiai. Begitu. Itu di daerah-daerah. Kenapa kemudian yang di bagian kota-kota besar tempat khutbahnya di samping imam? Sebab yang tua-tuanya dekat pintu masalahnya. Yang tua-tuanya enggak ngerti juga. Ya udah deh, gua taruh di sini aja. Kita bela maksudnya begitu. Baik sangka aja daripada nyalain, ya kan. Kita ambil yang benernya aja. Itu begitu. Emang begitu maksudnya. Lihat itu di Madinah kayak. Itu tempat khutbahnya tuh di mana? Kalau suruh contoh bininya pulang dulu, kelamaan nungguinnya. Jangan diprotes-protes ini mah. Tuh begitu barisnya tuh. Baris. Coba takbir Bang Alif. Nah, ini perempuan tuh takbir. Nah, semuanya takbir. Tuh begitu. Kalau salah ngetoknya kelihatan nama imam. Ketahuan. Lah kalau di belakang imamnya majuan Bang Alif. Normal kayak orang laki. Terus. Nah, barat rapet. Ini kagak dapat ganjaran 27 kagak. Atuh aja. Gua berjamaah, iya kagak. Kelihatannya doang wujudu ka'adami. Ini gitu. Emansipasi, ini bukan emansipasi sholat. Enggak bisa begini. Ini laki. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Bagaimana ya? An yaqifa wa yusanu an yaqifa wa yusannu an yaqifa fima idza kathurat asnaful ma'mumina khalfal imami ar-rijalu sofan summa sibyanu sofan saniyah ba'da kamali sofir rijali. Wa yusannu, dan disunnahkan bahwa
disunahkan bahwa berdiri pada barang yang apabila banyak oleh golongan para makmum di belakang imam oleh laki-laki, sofan dengan membaris, summa sibyanu sofan saniyan, kemudian bocah laki-laki padahal baris yang kedua, ba'da kamali sofir rijali, sesudah sempurna barisan laki-laki dewasa. Hadza in lam yasbiqis sibyanu ila sofil awali. Adapun ini hukum, yaitu jika tidak duluan oleh bocah kepada sof yang pertama, fa in sabaqu ilaihi fahum ahaqqu bihi minar rijali. Maka jikalau duluan oleh bocah-bocah ilaihi kepada sof awal, fahum maka mereka itu bocah ahaqqu yaitu lebih berhak bihi dengan sof awal minar rijali daripada laki-laki, li'annahum minal jinsi, karena bahwa bocah itu termasuk dari sejenis laki-laki dewasa. Bi khilafil khunasa wan nisa'i, lain halnya banci dan perempuan. Summa ba'da sibyani an-nisa'u, kemudian sesudah barisan bocah-bocah berdiri oleh perempuan. Wa illam yakmul safuh, sekalipun tidak sempurna oleh barisan bocah-bocah. Wa antaqifa nadban imamatuhunna wasatahunna, dan disunahkan bahwa berdiri padahal sunat oleh imamnya perempuan, wasatahunna di tengah-tengah perempuan. Falau ammahunna ghaira imra'atin qaddama alaihinna, maka jikalau mengimami akan perempuan oleh bukan perempuan, maka maju oleh si bukan perempuan alaihinna atas perempuan. Wa kal mar'ati arin amma muratan busara fi dawin, dan sama seperti perempuan yaitu orang yang telanjang, yang ngimamin oleh orang yang telanjang akan makmum yang telanjang semua yang melek, fidoin pada cahaya yang terang benderang. Fayaqifu imamahunna, maka berdiri oleh imamnya mereka orang yang telanjang yang melek. Wayaqifuna sofan wahidan, dan berdiri oleh mereka si uratan busara dengan sof yang satu. In amkana, jikalau mungkin, li'alla yandura ba'duhum awrata ba'din, agar supaya tidak memandang melihat oleh sebagian mereka akan aurat sebagian yang lain. Fa in kanu umyan au fi dhulmatin taqaddama al-imamu alaihi, maka jikalau ada makmum itu semuanya buta atau pada kegelapan, maka maju oleh imam atas mereka makmum. Wa yukrahu lil ma'mumi wuqufuhu munfaridan 'anis saffil ladzi min jinsihi, dan dimakruhkan bagi makmum oleh berdirinya makmum padahal sendirian jauh daripada sof yang ada dari jenisnya dia.
bal yadkhulus saffa in wajada sa'atan walau bila khalalin. Bahkan masuk oleh orang yang sendirian akan shaf jika mendapati ia akan ruang kosong sekalipun bila khalalin, dengan tidak ada kecederaan. Bi an yakuna bihaitsu law dakhala bainahum lawasi'ahum, dengan bahwa ada ia dengan sekira-kira jikalau masuk ia di antara makmum yang di shaf itu, niscaya muatiakan mereka. Wa illa, kalau tidak mah ahrama, maka takbiratul ihram saja oleh makmum yang sendirian. Summa ba'da ihramihi, kemudian sesudah takbiratul ihramnya makmum, jarra fil qiyami saksan, maka menyeret, menarik ia pada berdiri akan seseorang, minas sofi, daripada sof, liyastoffa ma'ahu, agar berbaris si sakson bersama dia. Wa sunna lil majruri mu'awanatuhu bimuwafaqatihi, disunnahkan bagi orang yang ditarik nolongin dia dengan mengikutinya dia. Fayakifu ma'ahu sofan, maka ia berdiri bersama makmum sendirian pada sof, liyanala fadlal mu'awanati 'alal birri wat taqwa, agar ia mendapatkan fadilah menolong atas kebaikan dan ketakwaan. Wa yahrumul jarru qablal ihram, dan haram oleh menarik sebelum takbiratul ihram, li'annahu yasirul majruru munfaridan, karena bahwa itu menjadikan oleh orang yang ditarik yaitu sholat sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Ngaji aja Pak, enggak apa-apa. Enggak usah. Saya minta libur, enggak berani sama ayah. Belum istirahat, jadi saya enggak kuat mata saya, tapi insya Allah masih kuat buat nerangin mah. Cuman mata saya enggak kuat. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini masih berbicara aturan-aturan berjamaah yang jumlahnya ada 11 aturan di dalam kita sholat berjamaah. Di antaranya, kalau sholat berjamaah itu makmum jangan baris di depan imam. Ini materi pokok. Makmum itu jangan baris di depan imam. Sejajar boleh, di belakang boleh. Cuman kalau sejajar makruh. Di belakang ini akan diatur sunat, tapi enggak semua yang di belakang ini barisnya sunat atau wajib, ada mau diatur. Bagaimana dalam adab berjamaah, orangnya banyak. Kemarinnya kalau orang makmum satu bagaimana, makmum datang satu lagi bagaimana, makmum datang satu lagi bagaimana, atau makmum langsung dua bagaimana, atau makmum satu lalu datangnya dua bagaimana. Sudah itu dibedah, jadilah kita enggak mundur lagi menjabarkannya. Kita pakai umumnya aja. Dalam sholat berjamaah ini, saudara, diatur cara baris. Kan biasanya kalau kita orang di masjid di awal waktu merame, yang berjamaah ini rame. Artinya rame itu makmumnya lebih dari tiga, rame namanya. Ini kalau rame bagaimana cara baris sholat? Jadi cara baris sholat itu kan imam di depannya, jangan makmum di depan. Artinya kalau imam di depan,
Ini bagaimana cara barisnya makmum ini diatur oleh agama. Bila ada 3 golongan dalam berjamaah itu, ada orang tua, ada pemuda, ada bocah, maka cara barisnya orang tua di depan. Semua yang barisan depan orang-orang tua barisannya. Kalau cuman sebaris doang, istilah kata, orang tua sebaris, pemuda sebaris, bocah sebaris, ibarat kata begitu, maka yang tua di sop awal, yang remaja di sop 2, yang bocah sop 3. Sop tuh tahu nggak? Bukan sop kaki kambing, bukan. Sop tahu, baris, barisan sholat. Begitu. Jadi dalam kita sholat nih diatur. Kalau orangnya begini doang nih, ada perempuan juga, berarti cara barisnya dibikin 4. Pertama, yang tua dulu di depan yang tua. Berapa baris tuh yang tua? Yo, 3 baris, biarin 3 baris yang tua. Habis itu yang rada muda, pemuda dah. Berapa baris pemuda? Ternyata banyak, ada 5 baris, 5 baris pemuda. Jadi baris 4 sampai 8, begitu. Nah, habis itu bocah, habis bocah perempuan, begitu. Jadi perempuan tuh belakang, baris sholat tuh, jangan nyamping, jangan. Nah, ini taraweh dibagi 2, masjidnya dibagi 2, jadi sebelah mari perempuan, sebelah mari laki-laki. Jangankan bocah, yang udah ngongkong pengen dekat cewek barisnya, itu begitu, karena gampang nyolek-nyoleknya, begitu. Jangan perempuan mau di belakang, paling belakangnya paling gedenya ganjaran. Jadi cara baris perempuan tuh beda sama laki. Kalau laki sop awal yang paling gede yang dekat dengan imam, nomor belakang imam percis itu paling gedenya ganjaran buat laki-laki. Kalau perempuan yang terakhirnya ada berapa baris itu masjid 100, di baris ke 100 lah yang paling gede perempuan. Itu bedanya begitu sama laki. Jadi perempuan tuh kalau baris sholat dekat pintu itu paling gede, dekat pintu. Kalau perempuan makin dekat dengan laki-laki paling dikit. Contoh, ada 4 baris ya, ada 4, atau musola tuh ada 6 baris, 6 baris. Pertama laki-laki dewasa, kedua pemuda, tua gitu, dewasa tua, kedua muda gitu, ketiga bocah, keempat perempuan, kelima perempuan, keenam perempuan. Yang di keenam itu yang paling gede perempuan. Pokoknya paling dekat pintu perempuan paling gede ganjarannya. Kalau di baris yang pertama itu, ini kalau saya minum saya langsung tidur ini. Iya. Belum merem cerita, jadi saya juga sadar suara saya habis karena belum merem dari malam, dari kemarin berarti. Kemarin. Jadi perempuanmu yang dekat pintu tuh paling gede, makin dekat dengan laki-laki paling dikit. Nah makmum nih makin jauh dari imam
makin di perempuan mah paling banyak begitu perempuan tuh begitu. Makanya saya curiga yang sholat Jumat dekat pintu jangan-jangan perempuan. Ada nggak yang sholat Jumatnya dekat pintu? Begitu. Emang ada yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Iya. Jadi cara baris ini diatur. Jadi kalau kita bangun masjid, nata masjid, manajemen masjid, itu perempuan kasih belakang. Kayak ini musola, ini kan ada batasnya tuh. Sebelah sono perempuan dah, sebelah mari laki-laki. Begitu. Jangan dibelah dua, jangan. Kan kadang dibelah dua, tahu arti dibelah dua? Iya, nyamping. Jadi separuh-separuh. Jangan depan belakang. Jangan nyamping, jangan. Itu salah manajemennya. Begitu manajemennya. Perempuan paling belakang. Itu aturannya. Yang depan itu laki-laki dewasa, makanya diatur dalam sholat Jumat itu mimbar saja. Biar saudara paham, di daerah-daerah tuh mimbarnya di baris dua. Mimbar khutbah tuh di baris dua. Ngapa ini mimbarnya di sini nih ngalang-ngalangin aja? Kadang di baris tiga. Jadi yang di depan-depan itu di kampung itu kiai semua. Jadi kiainya ada dua baris, makanya ditaruh di baris ketiga. Jadi yang depan ini kesepuhan. Jadi yang sepuh-sepuh, syekh-syekh depan. Begitu diatur. Nah, jadi enggak di depan mimbar. Adabnya begitu. Adabnya. Namanya adab. Biar enggak terkesan tuh khotib nyeramain kiai-kiai begitu. Jadi ke sono. Yang depan kiai-kiai. Begitu. Itu di daerah-daerah. Kenapa kemudian yang di bagian kota-kota besar tempat khutbahnya di samping imam? Sebab yang tua-tuanya dekat pintu masalahnya. Yang tua-tuanya enggak ngerti juga. Ya udah deh gua taruh di sini aja. Kita bela maksudnya begitu. Baik sangka aja daripada nyalain, ya kan? Kita ambil yang benernya aja. Itu begitu. Emang begitu maksudnya. Lihat itu di Madinah kayak. Itu tempat khutbahnya tuh di mari itu di Raudhah tuh. Imamnya di sana, emang begitu. Ditata aturannya begitu. Kata kita, kalau kita nyantau begitu, masjid kita kecil. Emang tadinya langgar begitu. Begitu. Ya udah nggak apa-apa. Ini teknis adab, sunat. Itu begitu. Yang dewasa depan. Ini cuman yang tua di depan ini, yang bocah di belakang. Kalau memang yang tuanya benar, ini yang tuanya belakangan mulu, bocah duluan anaknya. Udah jam 5 aja, tok masjid, yang tuanya, baba baru pulang dari nyangkul, bentar dulu. Jadi bocah dulu yang baris pertama. Karena memang udah begitu, kita yang datang belakangan ini jangan ngusir dia, kagak boleh. Bocah di depan lagi. Itu bocah nanti diajarin kalau kita guru TPA-nya, jawab. Ini disuruh sama agama. Masalahnya kenapa babe datangnya telat? Saya bakal di belakang asal babe duluan. Begitu. Masanya babe belakangan. Itu ada di kitab Syekh Nawawi. Hada illam yasbiqi sibyanu ila safil awal. Hukum yang tua di depan, bocah belakang, baru wadon. Cara baris tuh kalau banyak golongannya. Itu kalau bocah enggak datang. Kalau bocah udah duluan, maka si bocah biarin di baris pertama. Enggak apa-apa. Salah yang tua, ngapa duduknya dekat pintu.
Enggak, masalahnya pulang duluan. Enggak, bareng sholat Jumat bareng. Kalau belum salam belum pulang, tenang aja, bareng. Jadi enggak usah buru-buru. Baris pertama tuh gede ganjarannya, gede. Lain perempuan. Kalau perempuan walaupun datang duluan nggak kayak bocah laki. Walaupun datang duluan, gua datang duluan nih, gua depan imam aja dah di baris pertama, nggak bisa. Tetap perempuan mah paling jauhnya dengan imam paling gede ganjarannya. Itu begitu. Maka dalam bahasa agama perempuan mah bagusan di belakang. Karena salah dengar, gue di dapur aja deh. Bukan, ini sholat berjamaah. Begitu, nggak mesti harus di dapur mulu. Begitu, enggak. Itu aturannya tuh. Habis laki-laki yang sepuh, baru bocah-bocah. Habis bocah-bocah, baru walaupun barisannya belum penuh, walaupun bocah baru setengah, tetap perempuanmu di belakang sama. Begitu. Ini belum penuh, baru separuh. Jangan separuhnya perempuan, bocah aja dibelah dua, samping-samping, kurang bagus. Masih tetap perempuanmu bagus di belakang. Makan aja. Tuh begitu cara berjamaah. Pokoknya kemarin kalau makmumnya satu, makmumnya sebelah kanan, datang satu lagi sebelah, nanti bakal mundur bareng. Kalau datang satu lagi sebelum mundur, yang datang satu di pas di pantat biar yang dua nah ini saya nggak ulang dah tuh, udah paham itu. Ini begitu aturan malam ini. Kemudian kalau perempuan sama laki beda cara berjamaah posisi imam. Kalau laki-laki imamnya kudu jauh semacam 1,5 meter. Kayak gini nih, imamnya namanya di depan. Kalau imamnya laki-laki berjamaah laki-laki, tapi ada musola anisa, jadi perempuan juga sholat berjamaah. Kalau perempuan sholat berjamaah barisnya lempeng, imamnya dan makmumnya lempeng, hanya jaraknya jempolnya makmum dilempeng dengan tumit imam. Saya minta contoh, orang lima jadi enak nyampain. 5 orang baris saja lempeng, 5 orang. Baris lempeng. Baik, lempeng. Nah, baik. Itu berarti yang di tengah masa jadi imam. Bang Alip pengajalip. Itu majuan selempeng sama kakinya imam. Ya segitu aja. Tuh, itu namanya kalau semua anggap aja perempuan, kan laki, ya anggap nih perempuan. Kalau suruh contoh bininya pulang dulu, kelamaan nungguinnya, jangan diprotes-protes ini. Tuh begitu barisnya tuh. Baris, coba takbir Bang Alif. Nah ini perempuan tuh takbir. Nah semuanya takbir. Tuh begitu. Kalau salah ngetoknya kelihatan nama imam, ketahuan lah. Kalau di belakang imamnya majuan Bang Alif, normal kayak orang laki. Terus nah barat rapet nih, kagak dapat ganjaran 27, kagak. Atuh aja gua berjamaah, iya kagak, kelihatannya doang. Wujudu ka'adami ini gitu. Emansipasi ini bukan emansipasi sholat, nggak bisa begini. Ini laki, kalau perempuan kayak tadi. Paham nggak kayak tadi? Nah iya baik, dah sudah kalau paham. Itu perempuan cara baris enggak ada pengimamannya kayak begini, nggak ada. Ini mah pengimaman laki. Begitu, laki mau maju.
lagi emang dia punya barang, maju juga dia laki. Jangan dicatat Bang Adi. Bang Adi mau nyatat aja, sabar. Itu begitu. Kalau perempuan mah lempang, maju dikit aja gitu intinya. Jadi ngelebihi daripada tumitnya, ujungnya. Iya itu tumitnya makmum aja dah, sampai lurus dengan jam gitu. Itu begitu. Perempuan tuh, biar jangan salah perempuan. Saya banyak di daerah kota-kota besar ini ngebenerin perempuan. Ini begini, yang agak-agak, aduh yang agak-agak ini yang dikerjain sama anda itulah yang agak-agak. Ini biar benar ibadah ini, biar kita nggak ngarang-ngarang, ngikutin tuntunan. Itu makna wa antaqifanadban imamatuhunna wastahunna. Suruh diri si imam di tengah-tengah kayak tadi, maksudnya lempeng maju dikit doang, tapi nggak maju kayak laki, di tengah. Imamnya tuh wis paling majunya tumitnya imam tuh lempeng dengan jempolnya, udah gitu aja, segitu aja tuh majunya dikit. Kalau seturu-turu perempuan cara barisnya, kalau laki kayak tadi, cuman bedanya kalau dua ya jangan di sini. Kalau dua datang ke masjid dua orang doang, satu imam satu makmum, jangan imamnya di sini lah, makmumnya nggak bisa kan, makmum kudu sujud lempeng ame lutut. Ini kagak bisa dia di pantat, nggak dapat 27 dia kan, kasihan. Imam harus ngerti. Kalau temen orang dikit ya di sini aja begitu. Kalau enggak di tengah-tengah aja kayak ini nih. Nih kita makmum tuh, imamnya di sini aja nih, di sini. Imamnya di tengah-tengah. Enggak usah masuk ke situ, di sini aja. Jadi kalau nanti ada makmum, di imam maju aja, kan enak. Begitu imamnya. Itu begitu. Bagaimana kalau imamnya laki-laki? Falau ammahunna ghairu mra'atin qaddama alaihinna. Kalau imamnya laki-laki atau banci, maksudnya selain perempuan tuh bisa banci bisa laki begitu. Begitu. Jadi intinya laki-laki dah kita mah. Kalau imamnya laki-laki ngimamin perempuan, imamnya biasa kayak gini. Umpamanya kita punya bini bini kita maka barisnya kayak gini, imamnya di sini, kitanya, bininya di pantat begitu. Kalau bini bersyukur, kalau orang bersyukur bisa ditambahin nama Allah. Itu mengarang tuh begitu. Itu begitu. Jadi kalau perempuan beda sama laki. Kalau jadi ibaratnya dia laki sama bini di pantat aja, artinya lurus aja. Kayak orang laki-laki banyak begitu cara barisnya. Kalau dia ada anak laki-laki, kita punya anak laki-laki ya bini kan bertiga. Itu kayak segitiga. Anak laki di sebelah kanan kita, yang sujudnya lempeng ama lutut kita sebagai imam. Nah, makmum bini kita nih di pantat kita, artinya lempeng sama pantat kita. Itu jadi barisnya begitu, segitiga. Ini si imam, ini makmum, ini anak. Allah Akbar panas. Ini anak laki. Tuh begitu. Paham kan kiblatnya sono? Nah gitu. Kiblatnya. Itu caranya kayak begitu. Caranya begitu. Ini diatur oleh agama dengan berjamaah ini diatur. Cara baris-baris ini begitu. Diatur. Itu kayak begitu. Bagaimana ini kampung nih memang enggak ada pakaian, emang telanjang semua makmum nih. Bagaimana orang telanjang nih, barisnya apa imam di depan, apa kayak perempuan, samakan sama perempuan. Kalau semuanya imamnya telanjang, makmumnya
telanjang. Jadi makmum nggak liatin itu imam pantatnya, nggak usah ngeganggu. Jadi imam kayak perempuan tadi itu. Kalau semuanya, kenapa sampai ke situ-situ? Sebab Islam rahmatan. Bisa aja ada satu daerah pakaian nggak ada, yang dagang nggak ada, belum mengerti peradaban, belum tahu. Orang satu kudu pakai pakaian, masih pakai koteka, tapi dia Islam, dia sholatnya kayak begitu, sholatnya kayak begitu. Ini telanjang, tapi maksudnya terang, kayak siang dohor, begitu. Siang itu barisnya kalau telanjang kayak perempuan tadi, cuman sejengkal aja imamnya. Artinya si kakinya, tumitnya imam lempeng dengan jempolnya makmum. Kalau telanjang siang dah, yang cahayanya banyak kelihatan gitu. Tapi kalau makmumnya telanjang cuman buta, makmum semua buta, imam si melek. Ini bagaimana di depan dah? Kan gak lihat juga dari belakang, buta ya kan, begitu, buta. Atau gelap, nggak buta, kayak malam dah, gelap, subuh gitu, gelap, nggak ada lampu, nggak ada apa, dia gelap banget masjidnya. Ya barisnya imamnya normal kayak begini, karena nggak kelihatan. Intinya kalau bakal kelihatan barisnya lempeng aja imamnya sama makmum, nggak usah jauh-jauh jaraknya. Itu begitu aturannya. Ini aturan-aturan berjamaah. Kalau kemudian telanjang, emang yang telanjang ini disuruh berjamaah kalau kampungnya begitu. Tapi kalau cuman dia doang, saran kita jangan lah. Kalau cuman kita doang gitu, yang banyak yang lain kagak. Kalau pergi ke masjid nanti dikata orang yang ikut aliran new normal. New tuh baru, normal tuh waras, baru waras, begitu. Jangan. Kalau kita yang telanjang, nantinya enggak ini. Jadi yang melek ini kalau dia ke masjid yang telanjang, ya enggak apa-apa dia ke masjid. Cuman yang melek ini ya merem dah. Tapi jangan merem separuh, jangan. Gitu. Jangan, enggak bener ini. Kalau dia di rumah aja dah, kalau telanjang mah begitu. Nggak enak jadi bahan perhatian orang. Itu dalam aturan-aturan kita, sholat kita orang berjamaah ditata dan diatur dengan benar oleh agama. Itu begitu. Kemudian wa yukrahu lil ma'mumi wuqufuhu munfaridan. Makruh kita orang sholat barisnya sendirian di belakang, baris sendiri. Ini sop awal penuh, sop awal penuh sholat. Kita datang, baru datang sendiri tuh, baris di situ tuh, di baris 2 kagak ada temennya tuh. Kita ganjarannya tuh enggak berjamaah walaupun niatnya makmuman, karena makruh berjamaah. Bahkan dalam mazhab Imam Ahmad enggak sah. Jadi siapa orang yang sholatnya sendirian di belakang shop gitu, sendiri, kalau berdua enggak, sendiri. Dalam mazhab Imam Ahmad enggak sah. Anggap nih shop pertama penuh, kita sedewean barisnya di situ sendiri aja. Kalau Imam Ahmad enggak sah sholat kita, ulang. Mazhab Syafi'i sah, hanya ganjarannya tuh. Jadi kagak berjamaah kaya-kaya karena melanggar aturan berjamaah. Makruh min haisul jamaah, makruhnya, sehingga menggugurkan fadilah berjamaah. Kalau kita barisnya sendiri, ganjarannya tuh rugi kita, rugi begitu sendiri. Lain dengan
masalah yang suami ya punya istri itu namanya lain, karena nggak sejenis. Begitu. Kita laki makmum emang dari dulu berdoa, ya Allah emang gua gak bisa ngimamin apa ya, gua ini bisa ngimamin kok nggak pernah dapat SK jadi imam, kata dia. Akhirnya karena dia berdoa kencang, Allah turunin wabah corona. Akhirnya kan kudu ngimamin juga di rumah ya kan, jadi imam juga. Alhamdulillah keijabah juga jadi imam, yang bisa nggak jadi imam. Cuman yang jadi masalah surat nggak hafal gitu, sampai anaknya bilang pasti baba dikuluhu lagi. Iya, karena emang bisanya itu, habis bagaimana ya, nggak apa, boleh aja. Jadi bagaimana kalau kita sendiri, kalau bisa nyelip kayaknya rada renggang, dorong biar kita masuk. Kalau sendiri begitu. Kalau kita sendiri, baris sendiri. Kalau baris sendiri, kita kalau bisa nyelip. Kalau masih nyelip, karena jangan sampai renggang. Kalau renggang tuh ngilangin ganjaran 27. Baris itu kudu rapat. Nabi bilang, kata Nabi, jangan kasih kesempatan setan untuk berdiri ngeganggu kita sholat. Yang rapat begitu, itu Nabi yang nyuruh. Cuman ada pengurus masjid dikasih silang. Buat apa? Buat setan ya. Setan. Untuk apa? Untuk baris. Iya, ngeganggu kita sholat berjamaah. Begitu. Udah yang renggang aja, sebab renggang itu menjaga supaya tidak tertular. Habis salam ngajak salaman, katanya renggang ya. Gitu. Kalau renggang ya udah nggak usah, susah juga. Begitu, susah. Di masjid udah cakep renggang, tapi pulang Jumat kita liatin orang gandengan sama temennya, udah kayak laki bini dari masjidnya. Kata kita, Topik, lihat dia gandengan, tadi di masjid renggang. Coba disuruh difilmin, waras apa kagak? Itu begitu. Kayaknya orangnya ada di sini juga kayaknya. Itu begitulah kita. Ya udur lah. Emang susah. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan corona ini segera diangkat lah. Gitu, kasihan kita, masyarakat kita. Jadi ngilangin ganjaran 27 kalau kita baris sendiri. Intinya melanggar aturan baris berjam. Kayak makmum laki-laki sendiri di pantat barisnya, di pantat tuh paham, di belakang ganjarannya tuh, atau baris sendiri di sebelah kiri ganjarannya atuh. Begitulah melanggar aturan berjamaah. Begitu, melanggar aturan berjamaah. Atuh perempuan barisnya masjidnya di belah dua, ya kan melanggar aturan berjamaah, kudunya di belakang. Ya enggak sama dengan kayak enggak berjamaah tuh ganjarannya. Cuman 5 kali tuntut dia. Gitu. Kok ganjarannya saya enggak berjamaah ini ya Rob, tapi bisa berjamaah. Lo ente barisnya salah, enggak di belakang. Itu bukan salah saya. Itu salah pengurus. Maka pengurusnya dipanggil. Nama Allah. Kan pengurus masjid itu bukan ngurusin duit masjid doang, ngurusin cara ibadah di masjid. Itu pengurus masjid tugasnya, ngurusin berjamaah cara ibadah. Waduh, saya nggak bisa, panggil guru, suruh ngajar di situ. Siapakah yang ngerti di lingkungannya, biar ngerti atau berjamaah. Itu namanya manajemen masjid, namanya, biar benar aturan-aturan tuh supaya rapi. Repot kita kalau enggak ya, diatur biar benar. Kasih ngaji dipotong nggak apa-apa, bilang sama gurunya,
guru ini masih acak-acakan di masjid kita, ngajinya dipotong aja dah, bab apa namanya, berjamaah aja, nggak apa-apa, bilangin aja tuh sama si gurunya, insya Allah gurunya bakal mengerti, karena itu ilmu hal, ilmu yang sedang biar rapi, nggak apa-apa, kayak begitu, nggak apa-apa, bagus, kayak begitu tuh, supaya kita rapi, jadi enak. Jadi kita juga enggak ribut. Pas pengurusnya Pak Haji Ahmad ini ngatur-ngatur mulu gitu. Nah biar kita enggak ribut lah sama jamaah, itulah ada guru ya digabung sama suruh aja yang demen, karena itu tugas pengurus, enggak boleh di masjid enggak ada ngaji, dosa pengurusnya, dosa. Begitu nanti sholatnya bagaimana, kan dia, saya kan ngurus apa begitu, kasih ada pengajian, kasih biar ibadahnya benar, ibadahnya biar benar, nantinya enak kalau benar, enggak puyeng. Itu diatur yang kaya begitu, kalau ngerti kan enak, yang ini set nolongin begitu. Jadi makruh kita baris mencil sendiri daripada sop, begitu makruh. Termasuk juga nih sop 2 belum, sop 1 belum penuh, kita langsung bikin itu enggak dapat 27. Masjidnya 2 lantai, yang bawah belum penuh, emang imamnya di bawah nih, dia di atas saja dah, karena di atas ngantuk nggak kelihatan begitu, kayak ngaji ini milihnya duduk di belakang, nggak kelihatan ngantuknya begitu. Itu begitu. Tapi kalau kita kan nggak di belakang pun karena takut ngantuk nggak kelihatan, emang datangnya telat gitu, mengerti. Itu begitu diatur. Jadi kalau sendiri bagaimana, masuk aja di sop kalau masih muat. Bagaimana masih muat tuh? Kalau kita masuk cukup, kagak ngerusak orang sholat. Tapi kalau kemudian dinyata barisnya udah penuh, bagaimana ini caranya kita supaya dapat 27? Kalau barisnya udah penuh, kita takbiratul ihram di pantat teman kita, di pantat teman kita. Di jamaah tuh, contoh yang tadi dia 5 orang, saya butuh 5, depan barisnya depan 5. Berapa tuh? 4 ya Bang Alif, 4 dah. Bang Alif depan, belakang enggak diri betul. Jadi ini udah penuh nih, anggap udah penuh. No, barisnya sendiri begitu tuh, karena barisnya sendiri ganjarannya tuh nggak dapat 27, kagak dapat 27. Kalau masih muat, kata kitab kita, nyelip, kayaknya udah nggak muat, umpamanya kan udah nggak muat tuh, anggap begitu nggak mau, maka cara barisnya di pantat temennya 1, tinggal pilih yang mana yang dia mau pilih, yang penting depan, rada majuan barisnya abang. Terus ya, jangan ente mau nggak usah, saya ngomongin belakang, ente mau diem aja, ente mau diem, nanti nanya sama temennya tadi baris bagaimana, nggak usah di belakang, nggak usah, ente diem aja ente begitu. Nah cara barisnya nih karena sendiri kayak begitu tuh, takbir dulu Bang Alif, wah Allahu Akbar, baru abis Allahu Akbar nyolek temennya, colek temennya. Nah jadi yang nyoleknya biar jangan lempeng, jangan bakalnya mundurnya susah, nyoleklah yang kita kagak susah. Kalau kayak tadi nyoleknya yang baju hijau, dia mundurnya susah sama kita, nah, maka nyoleknya jangan yang bakal bisa nolongin kita mundur. Anggap yang baju biru nih, iya colek, nah mundur dia, nah nanti sampai tiba waktunya mundur bareng terus. Coba sampai 3 waktunya, anggap dia udah lama, pas habis ruku sujud, anggap dia baris terus sampai lempeng. Nah kan kosong tuh, yang datang baru tolongin dia tuh begitu
tuh diatur. Nyolek itu kalau belum takbir dosa. Contoh tadi, coba yang biru di depan gitu, coba jalib di belakang, nggak usah takbir dulu, colek dulu. Itu dosa. Nyolek tuh hukum nyolek siapa tuh kalau mau makmum nyolek tuh? Mana imamnya? Imam begitu. Itu udah duduk nih, ikuti kita, enak kalau udah saya contoh, biar ngaji tuh benar. Jangan main colak kayak lagu Roma aja gitu. Yang benar lah sholat itu, jangan colak. Kalau nggak muat, maka kita yang datang sendiri nih baris rada di pantat temen, biar kita nyampe nyoleknya, begitu maksudnya. Kalau jauh kan nggak nyampe, ntar kita, lah batal sholatnya ya kan. Maka tangan kita nih biar bisa gerak, begitu maksudnya, biar bisa gerak. Nah, kita takbir dulu, Allahu Akbar. Udah Allahu Akbar, baru kita tarik teman kita, yakni ditarik tuh colek. Nyolek tuh maknanya, bang temenin gue biar dapat 27, ini perintah Nabi. Maknanya nyolek tuh begitu maknanya. Tapi sesudah takbir, ada takbir tuh belum takbir, wah begini enggak ngaji ya, jangan. Jadi takbir Allahu Akbar, udah Allahu Akbar, colek temennya, tujuannya tolongin gua. Maka sunat yang dicolek tuh nolongin, barisnya rapi sama makmum yang di baris ya kedua tuh, karena sebaris doang tadi contohnya. Tapi saya waktu itu sampai baris tiga maksudnya begitu, jangan dibikin kaku begitu. Sehingga si yang ditarik tadi supaya nolongin temennya dapat ganjaran 27, dan kita ganjarannya double, ganjaran 27 berjamaah, ganjaran tentang wa ta'awanu 'alal birri, iya dapat kita. Bagaimana kalau nariknya sebelum takbiratul ihram, nyoleknya? Wa yahrumul jaru, haram colak-colek sebelum takbiratul ihram. Nggak usah sebelum takbir, udah mentarik aja, nggak, haram, dosa. Apalagi imamnya itu yang kita maksudnya, gue ikut lo, kan begitu nyolek tuh maknanya kan begitu ya, gue ikut lo. Mana imamnya itu lemah jantung, mati, wah udah dikisos. Ini nggak benar, kita jangan mencolek-colek itu. Tapi masalah kayak tadi dicolek tuh, kudu ngerti yang dicolek nih. Udah dicolek juga kalau kagak ngaji mah apa sih colek, kayak pacaran aja, sholat nih gitu tuh, gara-gara nggak ngaji. Emang semuanya juga kudu, kalau ngaji mau enak, kalau ngaji mah begitu. Kenapa haram dicolek sebelum takbir ihram? Nanti yang dicolek nih, kalau dia mundur sama dengan sholat sendiri, begitu. Uang belum dicolek enggak mengaruh, tetap aja kayak tadi tuh, dicoleknya sama takbir, ganjarannya tuh juga nggak ngaruh, ampe nunggu ada orang datang. Jadi takbir dulu baru nyolek, itu aturannya. Tapi kalau kita sholat pengen jadi makmum imam, nggak usah nyolek, takbir aja yang kencang, Allahu Akbar. Nggak tahu nggak apa-apa, kayak supir busway tuh nggak tahu siapa yang naik gitu namanya, nggak apa-apa begitu, nggak perlu tahu imam, ikut-ikut aja begitu. Nggak ada nyolek nih. Yang ada nyolek nih bab begini nih, baru diajarin nyolek. Maka ditanya, ada ajaran nyolek? Ya ada.
Kayak bagaimana nih, kayak yang kita ngaji nih, baru diajarin nyolek. Kalau kita baris sendiri, sementara sop sebelumnya sudah rapat semuanya, udah penuh, tinggal kita sendiri takbir dulu baru nyolek. Itu ada tuh ajaran nyolek. Di luar itu tak ada. Kayak kita mengikut, apalagi imamnya masbuk, imamnya kan ketinggalan 2 rakaat isya gitu, kita datang, itu Bang Bari ketinggalan sholat 2 rakaat, saya baru datang, pas salam Bang Bari diri karena ketinggalan 2, maka saya colek, dia nak jadi imam. Tadi nggak makmum Mayaoji 27, sekarang imamin saya 27 kali 2 54 ganjaran 54 derajat. Nggak ada 54 derajat, nggak perlu. Kita perlu niat jadi tapi imam nggak perlu. Maka nyolek nggak ada ngaruh. Nyolek nggak ngaruh, gue jadi imam nggak ngaruh, nggak jadi tambah 27 lagi, nggak niat jadi imam nggak apa-apa. Imam tuh nggak niat jadi imam nggak apa-apa. Kayak tadi yang dicolek tuh, gua imamnya gedek banget, ya nggak apa-apa gitu, cuman ganjarannya atuh gitu. Iya atuh begitu nih. Udah segitu dah tuh ngaji kita batas itu. Mohon maaf, silakan kalau yang ditanya, kalau kurang jelas saya baik-baik. Silakan kalau yang tanya. Iya baik kan. Kalau misalkan sholat tadi baru 1 baris, Iya. Terus kita datang sendiri. Terus kan palingnya kita tadi seperti cara tadi kita minta tolong. Iya. Kita bisa mendiam. Nah sekarang kalau kita udah takbiratul ihram, udah berjalan dengan sholat, kan sholat yang ini kosong. Terus nggak ada lagi jamaah yang lain, jamaahnya cuma itu. Oh, enggak apa-apa. Enggak ngurangi ganjaran. Kalau begitu, kecuali ada lagi itu yang lain-lain datang itu enggak nolongin dia, ini dia enggak dapat 27, dia enggak begitu. Artinya kalau memang kasusnya enggak ada temennya lagi ya enggak apa-apa, karena itu namanya udzur, karena enggak ada makmum lagi, cuman gitu doang, 2 baris cuman makmum di belakang 2, jadi kita sama temen kita ditarik, jadi sono kosong, nggak apa-apa, masih dapat 27. Kecuali ada yang datang belakang itu nggak dipenuhin, baru yang ini mau tetap aja nggak ngaruh ganjarannya, yang ini nggak ngerti, kurang lebih demikian. Allah alam. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Mau nanya tapi di luar pembahasan guru. Bagaimana kalau melewati orang yang lagi sholat guru? Terima kasih guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya melewati orang yang sholat? Melewati orang sholat ada yang dosa, ada yang tidak. Yang dosa bagaimana? Yang tidak bagaimana? Pertama, yang dosa kalau kemudian sudah si orang yang sholat bikin sutra. Bikin sutra tuh bikin baris. Nggak perlu kemudian kita bikin papan lagi, sutra nggak perlu, itu ilmu orang dagang. Ente taruhin aja ini sejadah atau tas, ditaruh di tas, ente mau di depannya boleh, di sebelah kanan boleh, bagus sebelah kanan, taruh depannya. Mohon maaf nih, kiblatnya di mana? Sono. Nah, kita taruh nih itu kiblat sono. Nih lewat di depan ini nih namanya bukan lewatin orang sholat. Namanya itu batas gitu, udah kita batasin. Ini lu jangan injak ini. Gua lagi sholat, tuh namanya lewatin orang sholat. Dilepas sutra. Kayak ini kita jadiin sutra. Sholat kita di sini. Kalau saudara lewat di sini nggak apa-apa. Ini kan batas buat saya nih depan. Itu namanya sutra. Makanya kalau sendiri yang bagus kalau nggak di depan, dekat tiang atau di pinggir, biar nggak dilewatin orang. Tapi kalau nggak bikin sutra, udah tahu masjidnya gede banget, barisnya dekat pintu, di pintu, dilewat-lewatin orang, salah dia. Nggak dosa kagak, salah dia, ngapa dia duduknya di pintu begitu, itu namanya dia salah.
yang kayak begitu. Kayak Jumat kan tahiyatul masjid tuh di depan kosong, ini pada ini langkain nggak apa-apa, itu namanya udzur. Diinjak-injak depannya nggak apa-apa karena dia masih kosong, dia nggak ngisi yang kosong, maka nggak apa-apa. Kedua, yang nggak apa-apa kalau seumpama kita atau imam atau baris depannya batal, kentut umpamanya dut, ya kita lewatin, jangan pura-pura diem aja, nggak apa-apa dah. Tapi kan makmum kecium, kan tingginya kentut kan sampai hidung ya kan, tingginya. Lo kok bau ini ya gitu, bau begitu. Ini bagaimana ini? Maka kita kalau batal tuh keluar aja dari baris, lewatin orang sholat nggak dosa, nggak, cuman ada adabnya, keluarnya ditutup hidungnya. Itulah adab dari Nabi. Nggak ditutup nggak apa-apa. Adab ini biar nggak ganggu kehusuan orang. Kalau hidung ditutup, orang pasti asumsinya mimisan kali. Kalau enggak ditutup, itu baru pulang haji kok sholat duhur 2 rakaat. Ini ajaran baru ini, Wahabi dasar begitu, dasar aja dia. Jadi udah macam-macam asumsi orang, biar kita tidak menimbulkan fitnah orang. Itu begitu. Jadi ngelewati orang sholat tuh kalau enggak pakai sutra enggak dosa. Kalau kemudian juga ada udzur enggak dosa. Tapi kalau sudah pakai sutra dan tanpa udzur, ada orang sholat kita lewatin, dosanya gede banget. Itu begitu. Jadi kita harus tahu kapan dosa, kapan enggak. Itu yang kita harus tahu. Begitu. Al-masyu baina yadayil musalli hukmuhu tafsirun. Berjalan melewati orang di hadapan orang sholat, hukumnya diperinci. Ada yang haram, ada yang enggak. Dilihat daripada kasusnya, kurang lebih demikian. Wallah ada. Iya boleh Bang nih. Gini, ini pertanyaan dari Bang Agus. Oh iya. Kasus yang tadi, jadi itu saf yang pertama udah penuh. Terus saya datang seperti tadi sampaikan sama dulu. Terus saya takbir, saya colek-colek nih. Iya. Yang jamin depan. Iya. Ini saya colek-colek atau mau ke belakang juga. Iya. Sedangkan udah terus saya luput terus. Iya. Gimana saya itu? Nah, kita nggak kena makruh. Iya, kita nggak kena makruh karena kita sudah minta tolong sama dia. Begitu dia yang nggak ngerti kita. Begitu, yang kayak begitu. Ini harus ngaji ya. Pokoknya semuanya harus ngaji ya. Nggak bisa kalau nggak ngaji muni sholat ini. Iya, dia bisa dapat udzur masalahnya. Sunat nolongin tadi. Dia nggak mau nolongin juga karena nggak ngerti. Iya, maka gak nyara-nyatu. Yang penting kuncinya kalau mau nyolek harus sudah takbir, itu paling pokok. Apanya? Jadi gampang caranya, suruh ajak ngaji aja, nanti juga ngerti. Gitu caranya yang gampang. Jangan dibikin susah. Apa? Oh, kalau begitu disuruh ada pengajian di kantor, kan tadi dibilangin pengurus itu suruh ngadain pengajian. Karena Islam ini semuanya rahmatan, semuanya suruh ngaji. Kan thalabul ilmi fardhatun. Muslim kudu ngaji. Kan muslim kurang mau sama ngaji. Begitu kurang mau. Ada lagi? Kalau enggak, iya baik. Kalau jamaah rumah di atas, yang di bawah. Iya baik. Jadi intinya kalaupun mau dia di atas, perempuan tuh pokoknya semuanya di belakang, jangan sejajar. Jangan begitu. Kalau mau laki-laki lah yang di atas, perempuan yang di atas. Laki-laki yang di atas, perempuan di bawah. Gini, jangan. Di atas. Nah. Ada lagi ya? Cukup ya? Yang terakhir saya minta nih, saya juga mau minta itu boleh nggak? Saya minta, saya tanya. Iya boleh. Dikit masalah soft kan soft dan negara kita sudah di diregamin. Sekarang udah hampir bilang kan corona. Kalau bisa nih jamaah saya nih mau musola ya. Takutin lagi perjalanan dulu. Corona habis nggak ada soal mudah-mudahan itu. Jadi kalau bisa bapak kita beli masalah ini dan masih enggak. Surat banget kalau bisa. Saya masih
masih bukan besar itu nggak boleh. Itu masalah. Yang kedua saya maaf ya, yang kedua masjid Al-Azhar itu itu sebelah kiri dibikin mungkin lah kan dia tinggi dari bagaimana saudara? Iya, kalau begitu nanti kalau yang dia nidom nanyanya sama guru yang ngajar dia nidom ya. Kalau yang nidom nanyanya sama guru yang dia nidom saja. Kita yang di akhir aja nih. Iya, di akhir aja. Biar nggak panjang masalahnya.